Ada banyak yang khawatir, ada banyak yang terkena sindrom ketika mendengar kata pensiun. Kata-kata pensiun itu buat orang-orang yang akan memasuki masanya tergambar sebagai hilangnya kekuasaan, hilangnya penghasilan bulanan, hilangnya kesejahteraan, hilangnya semua yang comfort, yang biasanya bisa membantu lebih banyak secara materi akan hilang. Kenapa? Karena yang selama ini didapatkan secara rutin akan menghilang. Orang-orang semacam saya yang mengabdi di perusahaan swasta 35 tahun lamanya hidup di dalam sustainability, ya. Semua tersedia, fasilitas, pendapatan, 35 tahun bertumbuh kembang di dunia swasta, industri yang memberikan saya kesempatan untuk berkarya. Kemudian saya harus tinggalkan karena usia, karena kesempatan yang harus bergulir kepada yang lebih muda, yang lebih menguasai teknologi. Menjadi kekhawatiran buat sebagian orang kalau mereka tidak tahu bahwa sebetulnya mereka punya potensi, mereka punya kompetensi. 35 tahun bagi saya adalah serangkaian proses untuk membuat saya menjadi saya hari ini. Kita ini harus kreatif, tidak perlu takut, peluang selalu ada. Mungkin sebagian dari Anda yang mengenal saya dulu, mungkin kita pernah menjadi kolega di perusahaan yang sama, atau Anda mungkin pernah menjadi klien saya. Anda berpikir, wah, Sylvia sekarang jadi YouTuber, Sylvia sekarang jadi content creator. Well, karena saya tahu saya punya potensi, karena saya tahu saya punya impian, buat saya pensiun itu bukan berarti berhenti berkarya. Ayo teman-teman, saya menggugah hati Anda. Ini adalah kesempatan. Ini adalah momen untuk kita menjadi versi terbaik kita di paruh kedua usia kita. Ada satu teori yang mengatakan siklus kehidupan itu dimulai dari infant, ya, baru lahir, tidak punya pengalaman apa-apa, ya. Kemudian ada masa growth, di mana kita akan bertumbuh kembang secara psikologis, secara fisik, secara spiritual. Lalu kemudian kita akan meningkat pada titik di mana kita menjadi sustain. Dan kita menjadi orang di titik keberhasilan. Kita mencapai impian, karir, dan segala hal. Tapi setelah itu, di fase itu, fasenya menurun, kurvanya menurun. Kenapa saya katakan kita harus kreatif, khususnya buat saya? 35 tahun itu adalah serangkaian referensi. Referensi untuk saya bisa menciptakan sebuah peluang untuk diri saya sendiri. Saya menciptakan peluang untuk saya berkarya. Kalau dulu saya menggunakan seluruh effort, kemampuan untuk orang lain, sekarang saya menggunakan seluruh kemampuan, passion saya untuk apa yang saya sukai. Dulu, I love what I do. Now, I do what I love. Bicara seperti ini di hadapan kamera, di hadapan Anda yang saat ini kebetulan melihat tayangan saya, sesuatu yang menyenangkan. Kenapa? Karena ini adalah satu horizon baru buat saya. Dulu saya biasa bicara di hadapan banyak orang secara langsung tatap muka. Saya belajar dari yang muda.
Saya belajar dari anak saya. Bagaimana harus bicara di depan kamera seperti ini. Tapi saya menikmatinya karena saya tahu anak saya bilang begini, "Bunda, saat ini Bunda sedang bicara di depan teman-teman loh. Si ini, si ini, si ini. Banyak loh yang menonton Bunda saat ini loh." Lalu saya membayangkan itu. Saya membayangkan Anda. Saya membayangkan teman-teman. Sahabat langkah. Saat ini kita sedang berbincang bersama. So I create my imagination. Seolah-olah saya sedang ada di hadapan Anda. Well, that's fun. Seriously fun. Teman-teman, sahabat langkah, Anda mungkin melihat di kanal YouTube saya, belum terlalu banyak video yang dibuat. But, saya ingatkan ya, saya kasih bocoran ya, kami punya banyak ide. Ide yang kami ingin tuangkan menjadi sebuah karya. Mungkin memotivasi, mungkin karya kami nanti mengingatkan sebagai reminder, mungkin sebagai sentilan buat sebagian orang. Karena setiap tema topik yang kami bawakan adalah tentang kehidupan. Saya ingin membagikan tentang kehidupan. Dan saya terbuka untuk siapa saja yang ingin memberikan masukan, memberikan usulan topik-topik tertentu yang mungkin bisa diulas di episode berikutnya. Kembali lagi, pensiun. Beberapa teman-teman saya, pensiun membuat mereka terkapar di rumah sakit. Secara mental belum siap. Sebagian lagi mereka merenung, terdiam, menghindari lingkungan sosialnya. Karena dulu mereka mungkin diterima oleh karena mereka jutawan, mereka traktir di mana-mana, mereka begitu antusias untuk berkontribusi. Biasalah, di mana ada gula, di situ ada semut. Nah, mungkin episode kali ini episode yang bisa membantu Anda untuk refleksi diri. Jangan khawatir sahabat langkah. Anda yang sudah masuk di usia pensiun, yang akan segera masuk di masa pensiun, Anda yang sudah mengalami pensiun lama, kita mungkin bisa bersama-sama saling menguatkan, saling berbagi. Atau mungkin Anda terpikir untuk membuat channel YouTube seperti saya begini. Berbagi pengalaman kepada yang muda-muda. Sedikit review yang ingin saya bagikan kepada sahabat langkah. Saya sudah memasuki usia pensiun. Bahkan sudah ada di masa pensiun. Tapi mereka yang melihat tayangan video saya itu rata-rata di usia produktif. Hasil analisa diketahui bahwa rentang usia 25 tahun sampai usia 40 tahun mereka adalah orang-orang yang menonton tayangan saya. Artinya, ayo Anda yang sudah di usia-usia mature, Anda bisa seperti saya memotivasi teman-teman kita, adik-adik kita, para generasi muda di bangsa ini untuk menjadi lebih semangat, lebih produktif. Saya kurang setuju walaupun faktanya memang kalau kita bicara Gen Z sekarang katanya rentan, fragile. Buat saya tidak sepenuhnya benar. Karena saya melihat kok banyak Gen Z di sekitar saya, di lingkungan saya, yang berinteraksi secara intensif dengan kami. No, they still have dream. Sebagian mereka juga, mereka itu punya effort. Mereka hanya butuh orang-orang seperti kita yang mau memberikan telinga kita, memberikan nasihat kita, arahan kita sesuai dengan yang mereka harapkan. Hadir sebagai support system.
We can help them to reach their dream. Kalau dulu impian kita mungkin sangat ideal. Karena kita mungkin orang-orang yang tipikal, yang idealistik. Nggak apa-apa, sekarang kita realistis aja. Yuk, berbagi. Saya lebih bahagia loh sekarang. Saya lebih menikmati hidup. Saya tinggal di 1110 di atas permukaan laut. Udaranya segar. Saya tidak perlu bayar biaya lebih untuk listrik. Karena kalau saya di ibu kota seperti dulu, saya selalu butuh udara yang segar. Ada kompensasi yang saya harus keluarkan. Di sini, usia pensiun saya diisi dengan keseharian yang biasa-biasa saja. Tapi biasa-biasa bukan berarti kita tidak bisa berbuat apa-apa. Anda mungkin melihat, Anda mungkin mendengar barusan yang melintas. Itulah bagaimana saya hidup saat ini, di lingkungan yang seperti ini. Back to nature. Back to myself. Tapi ada satu hal yang perlu Anda ketahui. Sebagai sosok human, I want to have my best life. This is the best season of my life. Dan saya ingin menjadi the best version of myself. Di paruh kedua usia saya ini adalah kesempatan untuk saya bebenah diri. Menjadi diri sendiri. Tidak mengimitasi orang lain. Sebab mengimitasi sesuatu yang berat dilakukan. Kenapa? Kita harus selalu mengikuti gaya, tren orang tersebut. Kita sudah punya casing, kita sudah punya insight di dalam ini. Menjadi diri sendiri itu indah. Kalau Anda tidak bisa berdamai dengan diri sendiri, tidak bisa menerima diri sendiri, ada dua hal yang Anda perlu lakukan sebetulnya di dalam hidup ini. Dari serangkaian hal yang Anda bisa lakukan. Menerima diri dan bertindak. Menerima diri apa adanya. Kalau ada hal yang kurang, ini kesempatan untuk kita bebenah dan kita meningkatkan diri, potensi kita. Masih ada waktu. Dan wujudkan apa yang Anda ingin lakukan. Kita boleh bercita-cita, berangan-angan, bermimpi, ingin menjadi sesuatu, ingin membuat sesuatu, ingin melakukan sesuatu. Tetapi kalau kita nggak bergerak, kalau kita nggak bertindak, kita jalan di tempat. Saya senang ketika zaman sekolah dulu kecil, saya adalah orang yang selalu ikut di kegiatan sekolah. Gerak jalan. Gerak jalan, ada saatnya kita berjalan di tempat. Tapi kita tidak akan jadi juara kalau kita tidak bergerak maju mengikuti arahan dari panitia. Mangga. See? Inilah keramahan nature. Tanpa mengurangi makna bahwa saya sedang syuting. Punten Bu. Apakah Anda tidak kepingin lingkungan yang penuh dengan kerendahan hati, keramahan, back to nature, kembali ke budaya lokal? Saya sudah tahu hidup di gedung bertingkat, bekerja di gedung bertingkat. Tapi sekarang saya ada di antara masyarakat. Pensiun, sahabat langkah. Hai orang-orang muda, kalian yang punya orang tua sedang memasuki masa pensiun. Berikan mereka kesempatan untuk menikmati hidupnya. Menikmati kesempatan keduanya. Tawari mereka.
kehidupan macam apa yang mereka inginkan. Jangan kurung orang tuamu. Berikan mereka keleluasaan untuk berekspresi. Hai orang tua yang sedang menghadapi masa pensiun, jangan takut. Takut ditinggalkan anak-anakmu, takut tidak ditengoki anak-anakmu. Engkau punya kebebasan, keleluasaan untuk mengekspresikan diri. Waktunya berbagi, waktunya menabur. Anda sudah punya serangkaian panjang perjalanan. Mari kristalkan. Menjadi petuah, menjadi motivasi, menjadi apapun yang Anda anggap bermanfaat bagi orang lain. Mungkin anak-anak Anda saat ini sedang sibuk dengan mimpi mereka. Biarkan. Ciptakan lingkungan baru. Carilah kesempatan baru. Mangga. Cari kesempatan baru. Anda nggak pernah merugi ketika Anda berbagi. Mungkin dulu Anda berbagi materi. Yuk berbagi waktu sekarang. Yuk berbagi insight, ide, pensiun Bapak Ibu, sahabat langkah, adalah jeda dari seluruh keriuhan, kesibukan di dalam dunia yang pernah kita lewati. Dunia masa muda. Bersama Sylvia Teresia, di Batas Waktu. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye. Betapun cinta yang seperti biasa datang perlahan tinggal di hati. Bukan cuma janji di bibir saja, tapi sumpah hidup sampai mati.